Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang OSI layer. Apa itu OSI layer? The Open System Interconnection atau OSI layer adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Sejatinya, 7 OSI layer ini hanyalah sebuah konsep dan teori untuk memetakan sebuah sistem dalam jaringan. Sedangkan fungsinya berbeda-beda untuk setiap layer OSI yang bersangkutan. Berikut adalah OSI model. Terdapat 7 lapisan pada OSI layer, yang mana lapisan 1-4 dinamakan lapisan bawah atau media layers, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di dalam jaringan. Lalu untuk lapisan 5-7 disebut lapisan atas atau host layer, yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi, bisa keluar daripada jaringan. Baik, kita akan membahas layer yang pertama, yakni physical layer. Physical layer merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer adalah sebagai berikut. Kemudian layer yang kedua, yakni data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memastikan komunikasi yang andal antara dua perangkat yang berada dalam jaringan yang sama atau terhubung langsung. Fungsi dari data link layer adalah salah satunya merupakan pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Lalu ada network layer. Network layer adalah lapisan ketiga dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk pengalamatan logis, perutuan atau routing, dan pengiriman paket data ke tujuan yang tepat di jaringan, termasuk jaringan yang berbeda atau internetworking. Untuk fungsi dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, dan melakukan proses routing atau perutuan. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer adalah lapisan keempat dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi data end-to-end yang andal antara perangkat. Lapisan ini memastikan bahwa data ditransfer dengan aman dan efisien antara dua titik di jaringan, melakukan tugas-tugas seperti pengurutan data, pengendalian kesalahan, dan pengelolaan aliran data. Untuk fungsinya adalah untuk mentransmisikan data, membuat penomoran pada paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah dan melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Kemudian ada session layer. Session layer adalah lapisan kelima dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat dalam sebuah jaringan. Fungsi dari layer ini adalah untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, dan menghancurkan dan juga memelihara sebuah koneksi. Selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer adalah lapisan keenam yang bertugas menyiapkan dan memformat data sehingga dapat dipahami oleh aplikasi di lapisan di atasnya atau application layer. Lapisan ini juga dikenal sebagai translator layer karena menerjemahkan data dari format jaringan menjadi format yang dapat dimengerti oleh aplikasi atau pengguna akhir. Fungsi dari layer ini adalah penerjemahan format data, enskripsi dan dekripsi, dan kompresi serta dekompresi. Dan yang terakhir ada application layer. Layer ini merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data. Fungsi dari layer ini adalah untuk menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, dan menampilkan display dari sebuah jaringan. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai OSI layer. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengalamatan.